Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk video yang ketiga di tanggal 7 bulan Juni 2022. Oke, kita langsung ke saham yang pertama, yaitu Esta. Esta hari ini menguat 7%. Nah, apakah lanjut atau tidak? Ini masih boleh diperhatikan. Nah, ini memang untuk Esta belum pernah saya analisa, tapi hari ini volumenya bagus. Memang sebelum-sebelumnya ini masih lewat, saya belum perhatikan lagi. Nah, saat ini udah mulai bagus. Nah, ini boleh nih untuk kita pantau beberapa hari ke depan, apakah dia mau lanjut atau justru malah akan turun lagi. Nah, kita langsung aja trading plan-nya. Untuk Esta, nah, Esta teman-teman boleh posisi di atas close-nya hari ini 765 ya. Nah, ini mengingat saham ini sedang uptrend ya sebetulnya. Bisa dilihat ya, monthly-nya masih lanjut naik. Ini juga nanti bisa jadi target untuk daily-nya. Nah, apakah Esta akan membuat ATH baru? Nah, ini boleh diperhatikan karena ini sahamnya setelah sekian lama sideways, naik, dia turun, koreksi, naik lagi. Nah, saat ini udah mulai nih. Apakah dia mau rally atau justru akan kembali ke harga di bawahnya lagi? Nah, ini boleh dipantau nih. Oke, kita langsung. Kalau untuk Esta boleh ambil harga di 765. Target terdekat itu adalah di harga 815. Ini pendek sekali ya. Kalau mau hold juga boleh, mau take profit boleh. Lalu 885. Untuk stop lossnya di mana? Kalau stop lossnya, kalau saya lebih prefer di area support di sini, atau bottom box. Pakai satu tick aja, saya pakai harga 595. Untuk Esta boleh dipantau apakah pergerakannya akan melanjutkan trennya ke utara ya. Lanjut saham berikutnya, yaitu Penin. Nah, ini juga sudah saya bahas tanggal berapa saya lupa ya. Kalau nggak salah di tanggal 2 ini sudah saya bahas. Nah, di tanggal 2 ini terus besokan diturun. Di tanggal 6-nya kemarin dia naik tapi di harga close di area itu. Nah, hari ini di breakout nih. Target untuk buy-nya di 790, stop loss 720. Nah, ini udah kena semua nih. Target buy-nya udah kena, untuk sell-nya juga kena. Nah, untuk next targetnya di berapa? Kalau misalkan masih ada teman-teman yang hold, bisa pakai di harga, sebentar, ini belum sempat saya carikan itunya ya, support resistennya ya. Oh, di sini kita pakai dua target dulu aja ya, karena memang pergerakan saham ini nggak yang kenceng-kenceng banget. Memang dia jarang sekali di atas 10%, dia paling 75 tuh pergerakannya. Nah, masih boleh dipantau besok. Kalau mau beli boleh di harga di atas close-nya hari ini kalau dia lanjut. Untuk Penin, jangan lupa ya, Penin lagi pada terbang-terbangan. Nah, oke, boleh buy di harga 810. Target di 830 dan 845. Kalau mau take profit boleh, mau jualan juga boleh. Itu terserah teman-teman. Untuk stop lossnya di berapa? Nah, kalau mau stop loss, kalau untuk posisi ini saya sarankan di support yang ada saat ini aja di 785, kita 780 atau 775. Nah, ini boleh jadi stop loss atau jadi trailing stop buat teman-teman yang masih misalkan beli di tanggal
Ini masih boleh dipakai. Ini boleh 775 boleh dijadikan stop loss buat yang atau boleh dijadikan trading stop buat yang sudah punya atau masih hold. Kita lanjutkan ke saham PNLF. Ternyata dia masih lanjut ya. Kita ikutin terus pergerakan sampai mana dia mau berhentinya ini saham ya. Tapi targetnya masih ada ya. Di 310 belum tercapai. Lalu 358 dan 368-nya belum. Nah, hari ini sempat menembus high di tanggal 2 Juni tapi belum berhasil close di atasnya. Ini masih boleh diperhatikan buat, tapi ingat alokasi dananya juga banyak-banyak, 5% atau 10% dari total dana teman-teman aja. Seperti itu. Untuk buy kalau misalkan masih mau ikut lanjut untuk ya trading ambil sedikit terus keluar juga boleh. Atau mau hold sampai 358 kalau misalkan masih lanjut juga boleh. Nah, teman-teman boleh ambil posisi harga. Oh, ini harga topoknya ya udah, kalau mau di harga atasnya sekalian. Ini juga nggak apa-apa. Atau kalau mau spek buy di atas ini pas di harga top box boleh. Nah, bisa teman-teman ambil di harga 304. Targetnya terdekat 310 masih sama targetnya 310, 358 dan 368. Nah, kalau untuk stop lossnya buat teman-teman yang sudah punya atau masih hold PNLF boleh pakai low-nya hari ini sebagai trailing stop atau mau pakai average 5 juga boleh di bawahnya satu tick di 284 boleh pakai 284 boleh ini atau 282 sebagai trailing stop. Kalau yang baru masuk gimana? Boleh juga karena ini juga udah termasuk takutnya turun malah ambles ke bawah. Kita nggak ada yang tahu. Kalau misalkan takut pakai terlalu jauh boleh juga. Atau mau pakai support yang paling kelihatan di sini. Di sini ada support yang paling kelihatan, ibaratnya paling kuat sebetulnya. Nah, di harga 24 teman-teman bisa pakai 1 atau 2 tick di bawahnya. Seperti itu. Oke, kita pakai 272 aja ya. Oke. Ini untuk PNLF. Yang selanjutnya adalah PNBS. Kita bahas panen-panen dulu ya. Nah, untuk PNBS ini hari ini dia mantul ya. Kok mantul sih? Rebound. Kalau mantul kan mantap betul. Dia rebound. Harga low-nya itu 64 ya, persis di moving average 5. Nah, dia rebound dan close, dia membentuk doji, open close sama. Ini menarik, ini menarik. Jika terjadi doji biasanya dia akan terjadi pembalikan karena kan sebelumnya hari di tanggal 6 itu dia turun 4% dan berhenti di support MA5, lalu hari ini juga di support low-nya dia close di harga open ya. Nah, kalau yang mau masuk besok boleh ambil posisi di harga 67. Boleh di 67 atau di 69. Nunggu di atasnya atau bahkan kalau mau di close di 70 juga boleh. 70. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia bisa close minimal di harga 69. Yang saya rekomendasikan ini untuk buy-nya. Jadi untuk PNBS ini masih bisa dipakai, tapi kalau misalkan teman-teman besok mau spek buy, saya mau masuk duluan deh di 67 itu juga boleh. Oke. Ini untuk PNBS. Tinggal dia doang yang belum jalan atau masih ada yang. Oke.
Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu WGSH. Nah, ini 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ini dibahas di tanggal 3 ya. Hari ini dia berhasil breakout dan trading plan-nya yang beli di 210 masih bisa hold ya. Target terdekatnya adalah di 230. Ini WSGH. Kalau teman-teman yang mau ikutan, kalau misalkan dia lanjut juga boleh. Bisa ambil posisi di atas high-nya hari ini di 218. Untuk stop loss masih, target pun masih sama. Ini untuk WGSH. Next adalah saham MTEL. Nah, MTEL memang belum pernah saya bahas, tapi saya pantau terus di pergerakannya apakah dia lanjut atau enggak. Ternyata dia setelah sempat breakout moving average-nya di tanggal 2 kemarin, tapi dia turun lagi. Ini makanya enggak. Nanti dulu deh karena belum mau saya share karena dia turun lumayan jauh untuk guyurannya. Nah, tapi di hari berikutnya hasil bertahan nih di atas MA-nya. Nah, hari ini pun menguat lagi, tapi sayangnya belum bisa menembus harga 35 ini. Nah, di tanggal 2 high-nya di 735 dan juga hari berikutnya ini di harga 735 dan hari ini close pun di harga 735. Mudah-mudahan ini indikasi yang bagus. Jadi kalau teman-teman mau masuk, pastikan dia di atas 35 atau close di atas 735. Atau kalau mau bagus bisa close di 750, itu justru makin bagus. Ya. Kita buatkan aja trading plan-nya untuk MTEL. Waduh, terus kedengaran nggak ya? Oke, untuk MTEL boleh ambil posisi di 740. Untuk targetnya paling dekat itu di 770. 770, lalu di harga 800. Nah, kalau stop lossnya gimana? Nah, kalau stop lossnya, kalau posisinya kayak gini, saya lebih suka. Saya lebih senang, saya lebih prefer di bawah moving average-nya aja. Nah, saya bisa taruh di harga 700. Kalau dia tembus lagi berarti dia mau ke bawah gitu. Nah, ini arah pergerakannya. Jadi ini ya untuk MTEL, teman-teman yang mau atau tertarik dengan saham telekomunikasi ini boleh. Sebelumnya sorry ya kalau misalkan terdengar suara hujan yang cukup deras karena tiba-tiba di sore hari ini hujannya cukup lebat di rumah saya. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara noise. Oke, lanjut ke saham berikutnya, saham Friend. Oke, Friend jangan di unfriend dulu. Jangan di unfriend dulu untuk Friend. Nah, Friend hari ini melemah 2,25%. Nah, tapi dia masih oke lah ya untuk di hold. Kalau yang sudah punya mungkin yang sudah beli di tanggal 30 ya, atau yang beli di tanggal 3 Juni waktu dia breakout top box, itu juga masih boleh. Nah, sayangnya trading plan yang kemarin kita buat kan kemarin sudah kita bahas untuk Friend, untuk target buy itu sebetulnya di 91. Sempat ke 91 tapi penutupan dia malah turun. Nah, ini gimana? Masih boleh hold. Misalnya teman-teman udah beli nih di 1 nih, ternyata sore turun, masih boleh hold. Asal stop lossnya jangan lupa. Nih 84 masih tetap dipakai stop lossnya. Berapa? Masih 95, 102 dan 104 untuk Friend. Yang berikutnya adalah saham GoTo. Nah, GoTo, ayo siapa yang beli waktu IPO pertama kali? Kenapa dari kemarin saya nggak pernah bahas saham GoTo, karena saham GoTo
beberapa hari ini ya memang naik, tapi kok saya ngeliat candlenya kurang enak. Di sini juga udah mulai saya mau review, cuman nanti dulu deh lihat pergerakannya beberapa hari ke depan. Ternyata GoTo masih menguat nih di sini. Dia setelah berhasil breakout moving average semua, retest, sempat gap down, terus kembali naik lagi. Wah, saya lihat ini sudah ada indikasi penguatan yang cukup bagus. Tapi balik lagi, pergerakan saham kita nggak ada yang bisa tahu kemana dia akan bergerak. Nah, di saham kita hanya bisa antisipasi. Dia ke atas, kita ikut ke atas, bawah kita loncat. Selesai. Nah, untuk GoTo, kalau misalkan besok ini dia lanjut atau bisa berada di atas high-nya hari ini di 370. Nah, teman-teman boleh ambil posisi nih di 32. Boleh. Stop loss-nya di berapa? Nah, stop loss-nya kita pakai low-nya hari ini aja, atau pakai bottom box hari ini. Bottom box-nya ada di berapa sih? Ada di 304. Nah, kalau misalkan dia tembus 304, kita pakai 302 atau 300. Kalau dia tembus, ya kita loncat dulu. Kalau yang mau masuk di saham GoTo. Oke? Targetnya berapa? Nah, untuk targetnya di sini kita bisa pakai target deket-deket 422 atau target di 442. Nah, bingung kan? 422, 442. Nah, oke, kita buatin trading plan-nya. GoTo, ayo, apakah kamu lanjut ke atas atau kembali lagi? Buy lebih besar atau sama dengan 72. Target terdekat di 422 dan 442. Awas jangan kebalik. Stop loss-nya kita bisa pakai 302 atau 300. Teman-teman boleh pilih. Untuk GoTo trading plan-nya ya. Oke, mungkin di video yang ketiga untuk hari ini sampai di GoTo dulu. Nanti saya akan lanjut lagi di video yang saham-saham, video saham-saham yang lain. Jadi teman-teman stay tune terus. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan info video-video terbaru dari saya. Dan yang belum bergabung dengan grup Telegram, silahkan bergabung. Ini masih open, masih bebas, boleh siapa aja masuk, asal jangan bikin rusuh. Jadi kita di Telegram juga boleh tukar pikiran, kasih info apa ke teman-teman yang lain. Nggak ada guru, nggak ada murid, kita sama-sama belajar, sama-sama nyari untung di dunia saham, sama-sama ingin memperkaya diri masing-masing. Oke, mungkin segitu dulu di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.